1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab,
Dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih. Yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Shalom. Lebih lagi katakan shalom. Shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang siap untuk sama-sama naikkan pujian sembah. Bapak Ibu Saudara boleh sama-sama sambil lambaikan tangan. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada saat ini. Engkau yang saat ini boleh menonton tayangan ibadah ini secara streaming via YouTube. Saya percaya kuasa Tuhan melawat setiap kita. Urapan Roh Kudus memenuhi setiap hati kita saudara. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita hari ini. Untuk kita boleh sama-sama masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Buat hari yang indah, kesempatan yang indah buat setiap kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian dan sembah kami Tuhan. Kami mau nyatakan hanya Engkau satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau hadir di setiap pujian dan penyembahan setiap kami. Engkau melawat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah nama-Mu. Syaralabayata karalabaya, shikaralabayata karalaba. Mari sama-sama saudara, di waktu yang ada saat ini, marilah sama-sama Engkau naikkan pujian dan sembah-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Kami angkat sembah kami Tuhan saat ini. Syaralabayata karalabaya si. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kesetiaan-Mu di hidup kami. Oh,
percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami saat ini. Turunlah urapan Roh Kudus. Oh, biar Kau yang berkenan Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Yaralabaya shikaralabaya ralabaya. Haleluya Tuhan. Kami menyatakan pujian ini Tuhan, sebab Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah kami yang setia Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Nyatakan kepada Tuhan dengan lembut, katakan ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan setiap kehidupan kami Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Kau tak tinggalkan setiap kami. Walau lewati lembah, sebab Engkau sungguh baik Tuhan, aku tak ditinggal. Kami nyatakan Engkau kekuatan buat hidup kami. Yesus kekuatan di hidupku. Bersama-sama nyatakan pujian dari Allah. Setia Tuhan bagi setiap kami. Tuhan Kau
syukurmu kepada Tuhan saudara. Kami nyatakan Kau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Lebih lagi angkat sembahmu, angkat syukurmu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu nyata buat setiap kami. Engkau menolong setiap kami Tuhan, Kau menyertai setiap kami. Terus sembah Dia, angkat rohmu menyembah Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan saat ini. Kami buka hati kami Tuhan. Oh, Kawalan dan sahabat kami, Kawalan dan Raja kami, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan. Kau Bapa dan sahabat kami Tuhan. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan. Haleluya. Ucapan syukur kami Tuhan saat ini. Yesus kekuatan. Mari lebih lagi buka hatimu, nyatakan kepada Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Bapa dan sahabatku, Kau yang tahu Tuhan setiap isi hati anak-anakmu saat ini ya Tuhan. Engkau melepaskan yang terikat, menyembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Aku tak ditinggalkan. Ini iman kami Tuhan, Engkau kekuatan. Yesus kekuatan. Angkat sembahmu, angkat sembahmu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau pegang tangan kami saat ini ya Tuhan. Mari lebih lagi angkat sembahmu, angkat sembahmu. Kami serukan nama-Mu saat ini Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau pegang tangan-tangan setiap kami Tuhan. Katakan dengan imanmu, katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memegangku. Kami deklarasikan iman kami Tuhan saat ini. Katakan Yesus memegangku. Haleluya. Memegangku.
kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saya bisa melayani lagi. Untuk jemaat Tuhan GBI Jalan Tampak Siring, GBI Moy, GBI yang ada di wilayah pelayanan Rayon 1D. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kiki Haryadi untuk kesempatan saya bisa melayani. Terima kasih banyak rekan-rekan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang kami panggil Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami, Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan, Tuhan yang di pihak kami, sehingga kami berani berkata siapakah lawan kami, karena kami pasti lebih dari pemenang. Bapa, mari Engkau berfirman buat kami, supaya firman Tuhan adalah kebenaran, memberikan kami kekuatan. Pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami percaya firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, terima kasih, shalom. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal 4 mulai ayat 12 dan 13. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Haleluya. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut sebuah survei, saudara, ternyata lebih dari setengah penduduk dunia stres akibat yang namanya pandemik ini, COVID-19. Di Indonesia disurvei, saudara, kurang lebih 64,3% orang mengalami kecemasan, depresi karena COVID-19. Para mahasiswa disurvei di Indonesia, sekitar 47% para mahasiswa mengalami yang namanya depresi, tekanan, stres akibat COVID-19 ini. Anak-anak di Indonesia juga kena imbasnya. Sekitar 16.000 anak-anak depresi karena pandemik ini. Saudara-saudara, pasti ada banyak penyebabnya. Kenapa kita mengalami saudara tekanan, situasi yang berat dalam masa pandemi ini. Tetapi begini saudara, saya selalu meyakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan punya rancangan buat kita, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Saudara-saudara, ketika kita melihat pandemi ini, apa maksud Tuhan? Apakah ini terjadi secara kebetulan? Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita sebagai gerejanya. Saya mau mengutip saudara di perkataan seorang ahli pertumbuhan gereja namanya Win Arn. Profesor Win Arn dari Fuller Seminary mengatakan begini saudara, salah satu prinsip pertumbuhan gereja yang telah terbukti ialah bahwa orang-orang yang belum menerima Injil itu akan bersikap lebih terbuka untuk menjadi Kristen dan menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab dalam masa-masa transisi, yaitu apa? Ketika sebuah masyarakat mengalami perubahan sosial, perubahan politik, perubahan ekonomi maupun perubahan psikologis akibat pola kehidupan masyarakat yang berubah. Jadi dengan kata lain begini Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu keadaan saudara saat ini. Kalau kita melihat ada yang namanya satu situasi yang berat, perubahan yang saat ini saudara kita harus alami. Harusnya kita sebagai orang Kristen tidak boleh menjadi lemah. Jangan menjadi Kristen yang ampat eletoi lesu loyo lunglai. Ada jemaat yang berkata, Pak, toko jadi sepi Pak. Anak-anak muda berkata, Om, kalau di rumah terus kita stres, kita biasa nongkrong-nongkrong. Emak-emak juga begitu. Aduh Pak, kita kan senang kumpul-kumpul sama emak-emak yang lain. Namun mari kita membaca tanda-tanda zaman ini. Ternyata saudara, dalam setiap perubahan, dalam setiap krisis, dalam setiap masalah, itu kesempatan buat kita menangkan jiwa. Di Jepang saudara, ada satu masa yang disebut dengan 7 tahun yang luar biasa.
Itu terjadi setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, ada perubahan yang luar biasa. Kaisarnya menyerah kepada tentara sekutu, dan yang terjadi adalah apa, saudara? Orang-orang Jepang jadi terbuka terhadap Injil Yesus Kristus. Itu selama 7 tahun. Demikian juga ketika Argentina kalah dalam Perang Malvinas melawan Inggris. Terjadi suatu perubahan besar ketika junta militer di Argentina tumbang. Dan terjadi tuaian jiwa-jiwa di Argentina. Oh, ada banyak orang-orang yang dulunya Kristen, yang saya suka katakan Kristen yang haleluya, halelupa, hula-hula, kesambar, halilintar. Jadi Kristen yang gak jelas. Tetapi ketika mereka mengalami satu perubahan politik, perubahan keadaan, perubahan sosial, saudara, terjadi tuaian. Saya juga membaca, saudara, kisah yang terjadi di Indonesia, revival antara tahun 65 sampai tahun 71. Saya pernah melayani, saudara, beberapa tahun di Jawa Tengah, daerah Klaten dan sekitarnya. Dan saya menemukan fakta ini. Ada orang-orang yang bertobat dalam era ini, saudara. Saudara pasti tahu tahun 65 apa yang terjadi, saudara. Itu masa di mana Indonesia mengalami perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ada yang namanya G30 SPKI. Jadi perubahan politik di Indonesia, saudara, membuat banyak orang mengalami hidup baru dalam Kristus. Mengalami lawatan Tuhan di Indonesia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang namanya tuaian jiwa itu sebuah kesempatan, sebuah kairos dalam bahasa Yunaninya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Di tengah-tengah krisis ini, di tengah-tengah pandemi ini, saudara, harusnya kita menuai jiwa. Harusnya kita membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Bagaimana, saudara, kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus? Bagaimana kita menangkan jiwa keluarga kita, teman kita, sahabat kita, orang-orang sekeliling kita? Karena ini, saya percaya ini masa tuaian. Kalau kita membaca dalam Alkitab, saudara, maka kita menemukan ada 2 cara bagaimana kita bersaksi bagi Tuhan Yesus. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus bersaksi dengan keajaiban dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 9. Ini adalah jawaban Petrus di hadapan sidang mahkamah agama orang Yahudi. Jika kami sekarang harus diperiksa karena satu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Peristiwa ini didahului dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, saudara. Ada mujizat kesembuhan orang lumpuh di dekat pintu gerbang bait Allah. Orang ini selalu meminta-minta sedekah. Ketika Petrus lewat, dia juga minta sedekah. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Suruh-suruh baca dalam ayat yang ke-7. Lalu memegang tangan orang itu dan bantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saya percaya mujizat kesembuhan masih terjadi sampai hari ini. Di awal-awal pelayanan, saudara, Tuhan bawa kami dalam pelayanan bersama dengan teman-teman ke satu daerah di Sulawesi Selatan. Namanya daerah Mamasa, Polewali Mamasa. Ada sebuah desa namanya desa Makombong. Kami ingat pada waktu kami ibadah, saudara. Ini anak-anak muda waktu itu. Saya masih muda waktu itu, muka saya masih kemerah-merahan seperti Daud. Ya, rambut saya masih tebal, saudara. Saya ingat di awal-awal pelayanan ada seorang ibu yang datang ke tempat ibadah. Ini rumah-rumah panggung di sana. Digotong karena lumpuh. Kami ketika berdoa menyembah Tuhan dalam ibadah, kami merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan di akhir khotbah, teman saya tergerak dan berkata, mari kita doakan orang yang sakit. Ibu ini kami doakan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Mujizat Tuhan terjadi. Ibu ini datang ke tempat ibadah, digotong, pulang jalan kaki. Desa itu, saudara, terjadi perubahan yang luar biasa. Setelah itu tiap hari kami menuai jiwa bagi Tuhan Yesus. Mengapa, saudara? Karena kami bersaksi dengan keajaiban dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertumbuhan gereja, saudara, Pentakosta karismatik begitu luar biasa. Menurut sebuah data pertumbuhan gereja karismatik, ini adalah pertumbuhan gereja yang paling cepat pertumbuhannya. Begitu Wagner bersama dengan rekan-rekan di Fuller Seminary akhirnya menyimpulkan di dalam bukunya Signs and Wonders Today. Karena kenapa, saudara?
Gereja-gereja Protestan mengatakan mujizat hanya terjadi pada zaman dulu. Hanya pada zaman tempoe dole. Hanya zaman rasul-rasul, nabi-nabi. Kalau sekarang Pak Pendeta, mujizat udah kagak ada Pak Pendeta. Makanya kalau saya sakit Pak Pendeta, saya cari yang bisa kasih yang namanya kesembuhan. Ya Pak Pendeta, saya kalau sakit ya pakai segala macam tuh jampi-jampi dengan berkata dung dung pret ayo gambreng. Orang Kristen harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kita percaya saudara, ketika orang-orang percaya dalam nama Tuhan Yesus berdoa, maka ada mujizat yang terjadi. Itu terjadi saudara di tengah-tengah kampus yang namanya Fuller Seminari. Itu heboh. Peter Wagner ini backgroundnya bukan dari Pentakosta karismatik, tapi dia mengakui dan percaya dan mengalaminya. Dengan berkata, tidak ada gerakan umat manusia non politis, non militer dalam sejarah yang telah bertumbuh secepat pertumbuhan gerakan Pentakosta karismatik. Saudara, dia mengatakan demikian. Ini hasil sebuah studi. Saya baca bukunya John Wimber. John Wimber pun juga demikian. Dia mendirikan sebuah jemaat saudara dengan satu keyakinan bahwa mujizat masih terjadi, padahal dia dari background gereja saudara yang tidak menekankan adanya mujizat, tanda-tanda ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Bukunya saya baca yang berjudul Power Evangelism. Dia mengatakan kalau kita mau jadi saksi bagi Tuhan Yesus menangkan jiwa, kita harus mengalami yang namanya keajaiban, tanda-tanda ajaib, signs and wonder dalam nama Tuhan Yesus. Saya mempelajari saudara yang namanya Jendela 1040. Ini satu wilayah saudara yang paling sulit diinjilin, paling sedikit misionarisnya, paling miskin daerahnya. Ini satu daerah kalau saudara lihat itu 10 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan. Ini daerah yang paling sulit diinjilin. Ini basis saudara dari kekuatan-kekuatan, ya kepercayaan-kepercayaan yang menentang, yang against Christianity. Tapi dalam bukunya Louis Bush yang berjudul The Move of the Holy Spirit in the 1040 Window, memberikan data kesaksian saudara. Di India, di Irak, di Kuwait, di Malaysia, di Timur Tengah ada banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka mengalami keajaiban, mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara boleh cek dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu bertumbuh saudara. Karena kenapa? Karena ada yang namanya banyak tanda ajaib. Mulai dari Kisah Rasul pasal yang kedua yang keempat. Pada hari Pentakosta mulai terjadi tuayan yang luar biasa. Ketika Petrus berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Kenapa saudara? Karena terjadi yang namanya mujizat Tuhan yang luar biasa. Pentakosta pertama terjadi begitu luar biasa. Apalagi saudara kita menanti di akhir zaman ini mengalami lawatan Tuhan. The later rain, hujan akhir. Saudara akan melihat tuayan yang begitu luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali, kita percaya ada tuayan jiwa-jiwa yang lebih dahsyat dari buku Kisah Para Rasul. Di tengah-tengah saudara abad 20 ada namanya gerakan karismatik. Gerakan karismatik itu dimulai dari pelayanan Reverend Dennis Bennett. Ini dari gereja episkopal. Gereja episkopal bukan gereja yang meyakini tanda-tanda ajaib masih berlaku. Tidak percaya ada yang namanya karunia karena roh. Mereka tidak mempercayai namanya bahasa roh, nubuat, tumpang tangan buat orang sakit, tidak dipraktikkan dalam gereja episkopal. Tapi Reverend Dennis Bennett mengalaminya. Saudara-saudara, ketika dia mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dia mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Dia sharing di tengah jemaat. Dan apa yang terjadi? Waduh, jadi masalah di sinodenya. Saudara-saudara, akibatnya sinodenya seperti kayak ya menghukum dia dan ngetes dia. Dikirimlah saudara Reverend Dennis Bennett ke sebuah gereja. Di gereja di Seattle. Gereja ini saudara semuanya udah dying. Jemaatnya cuma tinggal 25 kira-kira. Ini gereja pecah berantem. Jadi sengaja ditaruh ini hamba Tuhan situ saudara. Jadi pimpinan gereja berkata kita pengen tahu kalau benar-benar yang namanya Dennis Bennett itu mengalami yang namanya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Saudara Dennis Bennett datang. Dan apa yang terjadi saudara? Gereja yang bertumbuh dengan luar biasa. Dari gerejanya saudara ada 10.000 orang mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Oh, dari gerejanya ini saudara dikirimlah orang yang namanya Edwin Stubb yang bawa api Pentakosta karismatik ke Indonesia. Saudara-saudara, jadi kalau kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, kita harus percaya keajaiban, mujizat, tanda ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya nama Tuhan Yesus nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Saya ingat saudara, saya pernah khotbah di sebuah kebaktian. Ada seorang pelajar yang cerita.
pelajar ini ya cewek ya pelajar ya masih kelas 2 atau kelas 3 gitu ya, sebuah SMU. Teman-temannya itu punya kebiasaan kalau mau ujian itu, mau ulangan, tanya sama Jaya Langkung. Saudara, tetapi dia buktikan di tengah-tengah temannya. Ini membuat teman-temannya saudara dan mulai mempercayai Yesus Tuhan. Karena kenapa? Ketika teman-temannya main Jaya Langkung, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan apa yang terjadi? Teman-temannya saudara tidak bisa mempraktekkan permainan Jaya Langkung. Kenapa saudara? Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya baca kesaksian seorang yang namanya Kapten Edward Limbong. Istrinya namanya Joyce. Suami istri ini sudah mengalami pertikaian, konflik dalam pernikahan. Kapten Edward ini punya masalah. Waduh, sudah melakukannya namanya kekerasan dalam rumah tangga. Tapi istrinya Ibu Joyce selalu berdoa supaya suaminya bertobat di Tuhan Yesus. Dan tidak mudah saudara. Karena ada suami yang suka main badminton, yang jadi kepala istri dikasih backhand, forehand, dan smash menyilang. Tapi kalau kita angkat tangan kita, Tuhan pasti turun tangan. Artinya apa? Kalau kita angkat tangan kita artinya kita berserah. Kita percayakan kuasa Tuhan yang bekerja. Ibu Joyce berdoa. Apa yang terjadi saudara? Pak Edward bertobat dalam satu cara yang ajaib. Ketika ada di daerah Batam, tiba-tiba dia mendengar suara yang langsung dari Tuhan Yesus. Dia ketakutan pada waktu itu karena mendengar suara yang tidak pernah dialami. Dan itu yang membuat dia susah akhirnya bertobat dan melayani Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Ibu Joyce percaya dalam nama Tuhan Yesus ada keajaiban. Haleluya, puji Tuhan. Saya pernah mendengar langsung kesaksian Lydia Nur Said. Yang keluarganya hampir membunuh dia, bapaknya membunuh dia karena dia menjadi orang percaya. Tetapi saudara, Ibu Lydia Nur Said berdoa, percaya mujizat Tuhan. Ketika bapaknya mau bunuh dia, mau tebas dia dengan golok, karena bapaknya bilang lebih baik anak saya mati daripada anak saya jadi orang Kristen. Tiba-tiba saudara, bapaknya jadi lemes, nggak sanggup untuk membunuh anaknya. Keajaiban terjadi, dan singkat cerita saudara, Ibu Lydia Nur Said sekitar 2-3 tahun ya harus menyingkir di tengah keluarga. Tetapi saudara, dia terus berdoa buat keluarganya. Saudara, sebelum ayahnya meninggal, ayahnya menjadi orang percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ayahnya sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus didemonstrasikan di depan matanya. Mari kita berdoa seperti gereja Yerusalem. Gereja Yerusalem berdoa saudara dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus itu. Saya percaya saudara, kalau kita sungguh-sungguh berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mujizat keajaiban bisa terjadi. Mari saudara, kita bersaksi bagi Tuhan Yesus. Bersaksi dalam nama Tuhan Yesus, bersaksi dalam keajaiban. Buat orang yang sakit, buat orang yang lemah, buat orang yang terikat, buat orang yang punya masalah, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Maka orang yang belum percaya boleh melihat bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang harus disembah. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus bersaksi dengan keberanian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-13 Alkitab mengatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Sidang Mahkamah Agama adalah satu sidang yang paling tertinggi di tengah-tengah agama orang Yahudi. Ada yang namanya kelompok Sanhedrin, tua-tua, yang akan melihat ini pengajaran benar atau salah. Ini adalah sebuah pengadilan yang bisa membuat seorang mendapatkan hukuman. Ini pengadilan yang dijatuhkan ketika Tuhan Yesus selesai disalib. Saudara-saudara, tapi Petrus berani berdiri di depan-depan orang yang disebut dengan Mahkamah Agama Yahudi. Makanya sidang itu, sidang Mahkamah Agama Yahudi, heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Berani menjawab dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Disebut mereka orang biasa yang tidak terbelajar karena Petrus dan Yohanes bukan dari kelompok yang disebut dengan Farisi Saduki. Orang-orang yang terpelajar secara khusus mempelajari agama Yahudi.
Mereka ini orang-orang yang disebut dengan orang-orang awam, ya, anggota masyarakat biasa. Tetapi sidang mahkamah Yahudi heran melihat mereka yang luar biasa, mempunyai satu keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Saudara, padahal mereka diancam, mereka ditangkap dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ketiga. Mereka mendapatkan hukuman. Saya baca ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris. It costs nothing to become a Christian. It costs everything to be a Christian. Jadi artinya apa, saudara? Untuk menjadi orang percaya tidak ada harga yang harus dibayar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang telah bayar dosa kita di atas kayu salib. Itu iman Kristen. Agama adalah usaha manusia berdosa mencari Allah yang kudus. Agama. Tapi iman Kristen Allah yang maha kudus mencari manusia yang berdosa. Agama itu dari bawah ke atas, iman Kristen dari atas ke bawah. Kenapa dari bawah ke atas? Agama usaha manusia nih di bawah. Berusaha dengan segala macam peraturan agama, usaha, ritual-ritual agama. Bahkan ada agama yang mengajarkan harus melakukan yang namanya tindakan bunuh diri untuk mendapatkan keselamatan. Tapi puji Tuhan, haleluya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan kepada kita Yesus Kristus anak tunggal, sehingga kita yang percaya Tuhan Yesus, kita tidak binasa karena anugerah kita diselamatkan. Tetapi setelah kita menjadi orang percaya, ada harga yang harus dibayar. Kalau orang nge-gym aja, saudara, orang nge-gym, ada ungkapan no pain, no gain. Untuk menjadi saksi buat Tuhan Yesus harus siap bayar harga. Harus siap menderita untuk Kristus. Saudara, itu yang terjadi di antara para rasul. Tetapi Petrus dan Yohanes punya keberanian. Kenapa? Karena kita baca dalam Kisah Rasul 4 ayat ke-8. Karena Petrus penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Padahal sebelumnya kita tahu dalam Injil Lukas, Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Menurut para ahli dalam bidang kedokteran, ada yang namanya amigdala yang merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Jadi manusia takut itu hal yang wajar. Tetapi saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan punya kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa, kita pasti pernah mendengar istilah ini, kata Yunani dunamis. Kita dapat istilah dynamic, dynamite, dinamit yang dipakai untuk meledakkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita mengalami, saudara, kuasa Pentakosta, itu Roh Kudus yang dicurahkan, yang memenuhi hidup kita, maka kita memiliki kuasa. Tanpa dunamis ya Roh Kudus, kita tidak punya kemampuan, kita tidak berani. Amigdala kita lebih berperan. Kata dipenuhi Roh Kudus dari sebuah kata Yunani, artinya apa? Dipengaruhi oleh Roh Kudus. Jadi ketika orang percaya dipenuhi Roh Kudus, itu artinya apa, saudara? Itu artinya bukan amigdala yang menguasai kita, tapi Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus Allah sendiri yang menguasai hidup kita. Gereja Yerusalem punya keberanian setelah mereka mendapatkan ancaman. Saudara, mereka berdoa dan penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Padahal kalau sudah baca dalam Injil-Injil, dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, murid-murid dalam keadaan takut. Murid-murid itu sudah melarikan diri. Murid-murid itu sudah bubar. Tapi sudah lihat bagaimana mereka menjadi saksi Tuhan yang ajaib. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 15. Ada 120 orang percaya. Tapi dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 ada 3.000 orang yang percaya. Dikatakan Alkitab tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Ada 5.000 laki-laki orang percaya di Yerusalem. Makin bertambah jemaat Tuhan, makin tersebar Yudea, Galilea sampai Samaria. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 24 dikatakan firman Tuhan makin tersebar dan didengar. Dan sudah baca dalam Kisah Rasul 28 ayat 30 sampai 31, Injil diberitakan sampai di Roma. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa saudara? Karena keberanian dari Roh Kudus. Saya baca kisah kesaksian juru parkir pedagang, ya, pengadang ya, juru parkir pengadang yang menghalangi pembom bunuh diri di Katedral Makassar. Saudara pasti tahu ini, peristiwa terjadi 28 Maret 2021. Namanya Pak Kosmas Balalembang. Ini luar biasa saudara.
Kesaksiannya begini, ketika pelaku pembom bunuh diri, suami istri itu yang masuk ke halaman gereja, dia sempat menahan, Pak Kos masih menahan. Dan kemudian dia tahu bahwa pasangan suami istri ini yang kira-kira ya jaraknya cuma 2 meter, itu mau melakukan tindakan yang berbahaya, tindakan bunuh diri. Jadi dia tahan, dikatakan jadi saya tahan, tiba-tiba meledak. Saudara, apa yang dia katakan? Dia berkata, Tuhan tolong saya. Saudara, ini kesaksiannya. Akibat ledakan bom itu, Pak Kosmas memang mengalami luka bakar di bagian depan badannya, tapi tidak serius. Tapi bandingkan dengan pelaku pembom, suami istri pelaku pembom bunuh diri itu hancur, saudara. Hancur sampai tidak bisa dikenali jasadnya. Dari mana keberanian Pak Kosmas bela Lembang ini? Saya jawab, saudara, dia Roh Kudus. Di Korea Utara, saudara, orang-orang Kristen mengalami penderitaan yang luar biasa. Estimated 50,000 to 70,000 Christians suffer daily in North Korea's prison camps. Tapi saya baca, saudara, orang Kristen di Korea Utara, mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap percaya pada Tuhan. Ada kurang lebih, saudara, katanya ada 500 gereja-gereja yang tersebar ya, di rumah-rumah, unofficial churches. Baca sejarah gereja, abad-abad pertama orang Kristen mengalami penderitaan yang luar biasa. Orang-orang Kristen di torture, dianiaya, penderitaannya luar biasa. Tetapi sudah lihat estimates of population, hanya dalam waktu 350 tahun, lebih dari separuh wilayah kerajaan Romawi adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Nigeria adalah salah satu negara yang paling berbahaya buat orang Kristen tinggal. Tetapi di Nigeria, gereja Tuhan menjadi gereja-gereja yang raksasa. Ada gereja yang jemaatnya itu over 2 million members. Ada gereja yang kapasitasnya sampai 250,000, 100,000 tempat duduk. Sudahkah kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Sudahkah kita mengalami kuasa dari Roh Kudus? Sehingga kita punya keberanian bersaksi. Saya dulu jadi orang Kristen, saudara. Ya, Kristen yang disebut Kristen napas, Natal, Paskah baru ke gereja. Kristen yang haleluya, haleluya, panghula-hula, kesambar halilintar. Saya gak pernah bersaksi, saudara. Kenapa, saudara? Karena saya belum hidup baru dalam Kristus. Tapi puji Tuhan, saya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saya terima Tuhan Yesus, saya diperbarui dalam Kristus, dan saya dipenuhi Roh Kudus. Dulu teman-teman saya di daerah Petamburan, ya kalau sudah dengar Petamburan mungkin saudara pasti tahu dah daerah kayak gimana ya. Teman-teman saya, saudara, itu kacau beliau semua. Saya dulu berpikir paling cuma 2-3 minggu aja dia orang Kristen beneran, tapi haleluya, saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa, terjadi keajaiban buat saya. Kenapa? Karena saya yang sebelumnya, saudara, gak pernah mencerminkan hidup Kristus buat teman-teman saya. Saya bukan hanya, saudara, bisa memberikan kesaksian hidup saya berubah. Karena kalau saudara menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, orang harus melihat dulu perubahan dalam hidup kita, betul gak? Harus ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh harus nyata. Tetapi, saudara, ya, saya berani bersaksi buat teman-teman. Saya bisa ngomong. Saya bersaksi, saya ingat, saudara, di awal-awal saya menjadi orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Ada teman saya itu 3 bulan sebelum dia tewas overdosis karena dia pakai narkoba. Saya ngomong tentang Yesus sama teman saya. Saya juga heran, itu kok saya bisa tiba-tiba kok saya ngomong. Ya, padahal kan kalau satu anak muda itu mau ngomong. Dia bukan orang Kristen, dia bukan orang Kristen, bukan. Saya ngomong, saudara. Saya tahu itu karena kuasa Roh Kudus, sehingga saya punya keberanian. Saya mengajak jemaat Tuhan, saudara. Ayo jemaat Tuhan. Ya, kita mau jadi saksi Tuhan Yesus. Gimana caranya? Mari kita mulai dengan penginjilan oikos. Ya, saya mengajak jemaat Tuhan coba lihat penginjilan oikos itu penginjilan, saudara, di mana kita. Oikos kata Yunani yang artinya tuh household. Jadi teman-teman kita, keluarga kita, lingkungan kita, ya. Atau yang berkata mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, kita pasti tahu Yerusalem itu bicara tentang lingkungan terdekat kita. Mulai dari lingkungan kita. Seperti tadi, saudara, saya mulai bersaksi buat teman-teman saya, buat keluarga saya, kerabat saya. Ya,
Dan buat daftarnya. Jadi buat daftar oikos. Catat di handphone. 5 nama aja. Kalau jemaat Tuhan di wilayah Rayon 1D, satu jemaat tulis 5 nama. Ini ada berapa ribu tuh saudara. Ada berapa ribu tuh jemaat saudara. Yang bisa saudara ya jadi pemenang jiwa. 5 nama. Setelah itu saudara lihat nih. Buat satu daftar seperti begini. Ya, tulis namanya. Atau kalau terlalu sensitif ya kasih kode. Misalnya saudara lihat ya, ada namanya Albert AS, Robert JT, ada namanya Daud. Lihat, tulis hubungannya siapa dia, gitu. Terus tulis kebutuhannya. Jadi saudara di kul saudara masing-masing. Jadi gembala kul mendorong anggota kul untuk menulis daftar nama oikos untuk dijangkau bagi Tuhan Yesus. Masing-masing gitu. Ya, jadi masing-masing kul coba tulis. Ya, nama-nama itu terus di kul kita doakan yang sakit ya kita doakan gitu, yang punya masalah keuangan kita doakan, yang punya masalah rumah tangga kita doakan ini tadi saudara ya gitu ya. Hasil survei mengatakan orang-orang dalam situasi krisis, orang-orang dalam situasi transisi, orang-orang dalam situasi yang bermasalah lebih terbuka terhadap Injil. Jadi kita doakan mereka yang punya masalah. Terus doakan. Dan saya percaya sebelum tahun ini berakhir, saudara menjadi pemenang jiwa buat Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya simpulkan saudara, bagaimana kita bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, biarlah kita bersaksi dengan keajaiban dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang kedua saudara, keberanian bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukan karena keberanian kita, bukan kekuatan kita, tapi karena kuasa Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita menjadi pemenang jiwa bagi Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita berdiri bersama, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini, yang mendengar firman Tuhan, yang mengaminkan firman Tuhan, yang percaya pada firman Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu ini, buat jemaat-Mu Tuhan, kami mulai mengumuli oikos kami, nama orang-orang, keluarga kami, rekan-rekan kami, orang sekeliling kami, kerabat kami, teman-teman kami dalam pekerjaan, teman kami dalam usaha. Kami doakan Tuhan, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang kami doakan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan buat keajaiban dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Sehingga orang-orang yang belum percaya boleh mengalami keajaiban, mujizat, perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan yang ada di wilayah Rayon 1D ini menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Di tahun ini juga Tuhan, setiap kami bawa jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sekelilingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpakanmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan
melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.